Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarul Fadil Bayudi. Saya mahasiswa UBL angkatan 2020, jurusan HI. Di sini akan menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Nabil, materi tentang peperangan dan perdamaian. Perang dan perdamaian adalah dua hal yang sangat berbeda. Tapi perang dan perdamaian juga adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini dikarenakan dengan adanya peperangan, maka akan ada yang perdamaian. Dan dengan adanya perdamaian, maka akan ada yang peperangan. Di dalam sejarah umat manusia, peperangan akan selalu ada dan akan selalu menjadi hal yang penting. Hal ini dikarenakan peperangan adalah satu cara kita sebagai manusia untuk mencapai tujuan kita. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang peperangan yang baru terjadi akhir-akhir ini, dan peperangan yang disebut sebagai salah satu perang terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu perang dunia pertama dan perang dunia kedua, dan bagaimana dunia membahas perdamaian setelah itu. Perang Dunia Pertama terjadi di benua Eropa, dan Perang Dunia Pertama terjadi dikarenakan terbunuhnya pewaris tahta kerajaan Austria-Hungaria, yaitu Franz Ferdinand, yang dibunuh oleh anggota ekstremis nasionalis yang berasal dari Serbia. Setelah terbunuhnya pewaris tahta Austria-Hungaria ini, akan benua Eropa pun jatuh kepada domino efek, di mana yaitu negara-negara di benua Eropa mulai menyatakan perang satu sama lain seperti domino. Seperti contohnya adalah negara Austria-Hungaria yang menyatakan perang kepada negara Serbia, lalu negara Rusia yang menyatakan perang kepada negara Austria-Hungaria, lalu negara Jerman menyatakan perang kepada negara Rusia, dan negara Prancis yang menyatakan perang kepada negara Jerman, dan seterusnya. Hal ini dinamai dengan efek domino. Tapi walaupun pembunuhan pewaris tahta kerajaan Austria-Hungaria adalah salah satu penyebab utama yang Perang Dunia Pertama, ada motif lain yang ada di Perang Dunia Pertama selain motif tersebut, yaitu motif tersembunyi dari Jerman. Negara Jerman secara diam-diam memiliki ambisi bahwa negara mereka adalah negara yang kuat dan ingin menguasai benua Eropa, sehingga negara Jerman melihat Perang Dunia Pertama pun menjadi suatu cara negara Jerman untuk menunjukkan dan menjalani ambisi tersebut dengan cara mengalahkan negara-negara besar lainnya seperti negara Rusia, negara Inggris, dan negara Prancis di dalam peperangan, sehingga negara Jerman akan menjadi negara yang berkuasa di benua Eropa. Setelah Perang Dunia I berakhir dengan kemenangan pihak sekutu dan kekalahan pihak Jerman, maka pihak sekutu yang terdiri dari negara Inggris, Prancis, dan Rusia pun mulai memutuskan bahwa Jerman adalah sebagai penyebab salah satu terjadinya perang, dan penyebab bahwa Perang Dunia Pertama adalah perang yang sangat besar dalam korbannya. Sehingga pihak sekutu pun memutuskan bahwa Jerman harus mengganti rugi semua biaya dan kerusakan yang terjadi di negara-negara sekutu akibat perang tersebut. Dan bukan sampai situ saja, tapi negara sekutu pun membatasi militer negara Jerman, sehingga di dalam negara Jerman pun anggota militer mereka hanya dibatasi menjadi 100.000. Hal ini dikarenakan negara sekutu melihat negara Jerman sangatlah berbahaya jika memiliki anggota militer yang berlebihan, sehingga mereka membatasi militer Jerman. Dan negara-negara sekutu pun sebagai pemenang mulai membuat organisasi internasional, yaitu Liga Bangsa-Bangsa, dengan tujuan untuk mengatasi dan mencegah perang yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Walaupun hal ini dinyatakan sia-sia karena beberapa puluh tahun kemudian akan ada terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua terjadi hanya beberapa dekade setelah Perang Dunia Pertama, dan Perang Dunia Kedua terjadi dikarenakan pihak negara Jerman yang telah mengalami
penghinaan dan dipermalukan oleh pihak sekutu pasca Perang Dunia Kedua, mulai bangkit dan ingin membalas dendam mereka kepada negara-negara tersebut. Ditambah lagi dengan adanya ideologi baru di negara Jerman, yaitu ideologi Nazi, di mana di dalam ideologi tersebut orang-orang Jerman di negara Jerman percaya bahwa mereka adalah ras yang diunggulkan dibanding ras-ras di negara lain, dan negara mereka dan orang-orang mereka ditakdirkan untuk menguasai dan memimpin seluruh dunia. Hal ini membuat negara Jerman pun menyatakan perang kepada negara-negara sekitar mereka seperti Uni Soviet, Inggris, Prancis, Denmark, dan lain-lainnya, dan mulai menguasai negara tersebut. Hal ini membuat negara-negara sekutu Perang Dunia Pertama pun mulai membentuk sekutu kembali, membentuk persekutuan kembali, yaitu negara Inggris, negara Uni Soviet, dan negara Amerika Serikat. Mereka bertiga bersatu untuk menghentikan negara Jerman di dalam Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan pihak Jerman. Pihak Jerman tidak kuat untuk melawan pihak sekutu yang bersatu untuk melawan mereka. Dan pihak pemenang pun mulai mendiskusikan tentang apa yang harus mereka lakukan kepada pihak Jerman dan apa yang harus mereka lakukan untuk mencegah kembali perang yang akan terjadi di masa yang mendatang. Dan yang pihak sekutu lakukan adalah pertama, mereka membagi Jerman menjadi dua, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Di mana pihak sekutu percaya jika mereka membagi dua negara Jerman, maka negara Jerman dan orang-orangnya pun tidak akan bisa bersatu kembali, dan negara Jerman bisa dipengaruhi dan diawasi dengan lebih mudah jika dibagi menjadi dua. Dan negara sekutu pun mulai membubarkan Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap tidak becus dan tidak bisa mencegah Perang Dunia Kedua yang terjadi setelah Perang Dunia Pertama. Negara sekutu pemenang pun mulai membentuk organisasi internasional yang baru, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan walaupun PBB dan LBB itu mirip luarnya, tapi mereka sama sekali berbeda. Dikarenakan di dalam PBB, negara-negara sekutu pemenang seperti Prancis, Inggris, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan negara Cina mempunyai hak dan wewenang yang menguntungkan mereka, seperti hak veto dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan jika di antara 5 negara tersebut melihat ada suatu negara yang mengancam dan ingin berperang, maka kelima negara tersebut bisa meyakinkan PBB untuk menyerang dan menginvasi negara tersebut untuk mencegah peperangan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan yang telah saya bahas adalah bahwa di dalam setiap perang yang sudah selesai, maka akan adanya perdamaian singkat. Dan jika perdamaian singkat tersebut telah dilupakan, akan adanya perang baru yang akan muncul. Perang tersebut akan ada sangkut pautnya dengan perang yang lama yang telah terjadi. Hal ini akan terus terjadi, di mana setelah perang selesai, maka akan adanya perdamaian singkat, dan jika perdamaian singkat tersebut dilupakan, maka ada perang baru yang ada sangkut pautnya dengan perang yang lama. Hal ini akan terus terjadi sebagai siklus di mana perang, perdamaian singkat, dan perang lagi, perdamaian singkat dan perang lagi, dan hal ini akan terus terjadi kecuali jika kita sebagai umat manusia mulai memahami satu sama lain, dan kita sebagai umat manusia mulai paham bahwa peperangan bukanlah satu-satunya cara kita untuk mencapai tujuan kita. Akan ada jalan lainnya seperti diplomasi, perdagangan, persekutuan, pembuatan organisasi, dan lain sebagainya. Sehingga perang yang telah ada sejak zaman dulu pun akan hilang sedikit demi sedikit jika kita sebagai manusia paham satu sama lain dan paham bahwa perang bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan kita. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.